Hari ini kita akan review SIV Guard Shin Kocho Seiho Kamen Rider OS Sagozo Combo. Setelah yang satu ini. Oke, akhirnya saya bisa kembali melanjutkan lini dari SIV Guard Kamen Rider OS series. Kali ini adalah SIV Sagozo Combo. Gila, ini akhirnya perlahan tapi pasti Bandai akan merilis ataupun melengkapi semua perubahan dari Kamen Rider OS. Berarti dengan ini kurang Puto Tira ya kan? Karena Burakawani udah mulai open pre-order, mungkin di pertengahan tahun 2022 sudah akan rilis figurnya. Nah, dengan kata lain sekarang tinggal Puto Tiranya. Oke, dan ini Sagozo kombonya saya dapetin di harga 1.550.000 dan ini saya pre-order di Kak Ivan Tribuana. Jadi buat teman-teman yang pengen pre-order item entah itu Kamen Rider ataupun Marvel dan lain-lain bisa cek di Facebooknya Ivan Tribuana, oke? Link ada di deskripsi. Dan baiklah kita langsung review SIV Guard Shin Kocho Seiho Sagozo Combo. Oke, kita langsung review dari packagingnya dulu. Pertama di sini ada penampakan close up dari Kamen Rider OS Sagozo kombonya. Di bawah sini ada Tamashii Nation quality, semoga terquality dengan baik. Kumohon semoga dengan baik. Di sini ada logo P Bandai dan ada logo Bandai berwarna biru Tamashii Nation, ada tulisan Jepang dari Sagozo Combo. Di sisi lain kiri, kanan, atas, bawah sama seperti halnya Shin Kocho Seiho pada umumnya. Di bagian belakang ada pose-pose signature dari Kamen Rider OS Sagozo Combo. Wow, ini keren banget. Dia juga bisa dilepas seperti ini. Dan baiklah kita langsung review SIV Guard Shin Kocho Seiho Kamen Rider OS Sagozo Combo. Oke, kita langsung unboxing figurnya. Seperti biasa Shin Kocho Seiho boxnya sama seperti iPhone. Dan oke, kita dapat kertas manualnya di sini. Berikutnya ada figurnya langsung. Wah, keren ini, keren. Dan nggak ada apa-apa lagi, langsung kita review aksesorisnya dulu ya. Pertama, seperti yang sudah kita mendapatkan skin charge-nya seperti ini. Selanjutnya dapat part untuk melepas anggota-anggota tubuhnya mungkin ataupun buat mencongkel medalnya yang kayak gini. Selanjutnya ada part tangan simple aja, menunjuk kayak gini karena Sagozo warnanya hitam ya. Terus ada part tangan buat megang senjata, buat megang medalnya maksudnya seperti ini. Dan yang terakhir itu dapat part nyantai seperti ini, oke. Selanjutnya dapat lengan kiri dan kanan penggantinya, jadi dia bisa menggunakan lengan yang normal seperti ini. Kira-kira seperti ini penampakan dari double joint maksudnya. Dan yang terakhir kita dapat part medalnya, jadi medal combo dari Sagozo ada badak, gorila, dan juga gajah di bawah situ, oke. Jadi gorila, dan zo, saya nggak tahu sih bahasa Jepangnya yang mana. Dan yang pastinya ini nggak bakalan saya lepas karena kalau saya lepas dan saya ceroboh ini akan hilang dan ya sayang sekali. Dan baiklah kita langsung review SIV Guard Sagozo Combo. Oke, dan inilah SIV Guard Sagozo Combo. Dan wah gila ini keren sih. Kita langsung review dari bawah sampai ke atas ya. Dan sebelumnya saya ingin lepas plastiknya dulu karena ini masih baru. Oke, di bagian telapak kakinya kira-kira detailnya seperti ini. Ada kayak gambar dari beltnya atau medalnya. Naik ke atas di bagian gajahnya. Wah, ini bagian gajahnya warna-warna kayak warna abu-abu gelap gitu ya. Cakep sih, ini warna-warnanya warna grey metallic gitu. Grey hitam tuh, keren sih ini. Ini seperti gambar muka gajah dan ini ada belalai ada belalainya kayak gitu. Nice ini. Sayangnya nggak ada gadingnya ya. Kayak di bagian pahanya kayak gitu dan ini ada aksen berwarna space gray juga. Kira-kira seperti itu. Untuk detailnya sama seperti OS pada umumnya. Dia kayak gini, ada gimmick-gimmicknya. Tipis-tipis kayak gini aja sih. Oke, naik lagi ke bagian atas. Di bagian atas di bagian perutnya ada kayak gini, belalai gajahnya seperti ini. Di bagian belakangnya jadinya polos banget seperti ini, nggak ada apa-apa. Oke, nice.
Di bagian, wah, di tangannya nih, bagian tangannya besar banget seperti gorila, dan ini ada minornya. Ini ada minor sedikit, ada cat yang lupas. Tapi ini kalau kita pakai pen Gundam bakal kelar sih urusannya. Nggak ada masalah sih ini, oke. Di bagian tangannya nih, wah, gede banget sih. Jadi yang bikin figur ini kelihatan bulky adalah bagian tangannya sih. Selebihnya dia seperti SAF OS pada umumnya lah, ataupun SAF Kamen Rider pada umumnya. Yang bikin bulky itu adalah di bagian ininya sih. Dan katanya, kata orang-orang, artikulasinya cukup lumayan susah di bagian sikunya. Nanti akan kita coba. Berikutnya di bagian dadanya, armornya di sini penampakan jelas banget. Ada muka dari gajah, muka gorila, dan juga ada muka badak di sini. Oke. Keren banget detailnya, dan ini bisa dilepas-lepas pastinya, dan saya nggak berani buat ngelepasnya. Oke, di bagian armor shoulder kiri dan kanannya detailnya kira-kira seperti itu. Oke, kita naik ke bagian atas. Nah, di bagian atasnya matanya indah banget cuy. Tuh. Mata OS ini keren sekali sih. Kayak gitu. Jadi si Sagozo ini matanya merah kan. Jadi tuh kebalik-balik dia. Oke, dan di sini ukirannya ukiran badak di sini, ada tanduknya kayak gitu, dan tapi tanduknya ini tebal banget, gak mungkin patah sih. Oke, jadi kira-kira mukanya cakep banget sih ini. Figurnya keren, di bagian belakang ada aksen berwarna putih seperti itu. Di sini juga ada aksennya. Oke, untuk detailnya ini simple aja sih. Simple tapi keren. Yang bikin keren adalah di bagian proporsi badannya. Nah, proporsi badannya itu sama seperti SAF pada umumnya, tapi yang bikin bulky adalah di bagian tangannya nih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian artikulasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian artikulasinya. Kita coba di bagian kepalanya dulu ya. Kepalanya bisa berputar 360 derajat harusnya, tapi di bagian lehernya pun juga ngikut. Kayak gitu. Nah, jadinya garis di bagian lehernya pindah ke situ. Jadi ya cukup diperhatiin sih, kalau foto takutnya kita lupa kan. Oke, shoulder kiri dan kanannya ini bisa diturunin seperti ini, selayaknya SAF pada umumnya. Bagian ini bisa dinaikin seperti ini. Nah, wah, ini naiknya tinggi banget nih. Kayak gitu. Wah, ini cakep sih ini. Artikulasi di bagian lengannya bagus, di bagian ketiaknya cakep. Nah, sekarang kita coba di bagian bicepnya. Tangannya bisa berputar 360 derajat seperti ini. Bagian bicepnya bisa diputar seperti ini 360 derajat, tidak ada masalah. Sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi momok nih, yaitu adalah di bagian sikunya. Nah, sikunya mentok sampai sini, ya kan? Gimana secara ngakalinnya? Ini udah mentok sih. Andai kalau bagian ini nggak ada, bagian yang ini nggak ada, mungkin bisa ditekuk, mungkin bisa ditekuk jauh lah. Tapi kalau ada ini, jadi nggak bisa dia. Nah, mentoknya sampai situ saja tuh. Wah, sayang banget sih. Gimana sih cara ngakalinnya ya? Tapi ini bisa diputar sedikit-sedikit. Di bagian ini bisa diputar seperti ini. Tidak begitu membantu sih. Oke, di bagian tangannya kira-kira seperti itu. Bagian torsonya ini bisa diangkat seperti ini, diturunin seperti ini. Oke, mantap. Kiri dan kanan seperti ini. Berputar 360 derajat, tidak ada masalah seperti ini. Cakep. Bagian pangkal pahanya bisa diputar, cuman keras banget nih, tuh. Bisa diputar kayak gini aja sih. Bagian pangkal pahanya. Ke belakang dia sampai sini, ke samping dia sejauh ini. Ke depan dia sampai sini. Double join di bagian lututnya. Ini bisa diputar seperti biasa. Bagian kakinya ini cukup lumayan tajam sih, tapi bisa dipatahin kayak gitu. Oke, untuk artikulasinya sayang banget di bagian sikunya yang menjadi masalah di sini. Ya, sayang banget sih ini. Oke, sekarang kita coba buka di bagian ini ya. Jadi tinggal ditarik aja sih. Nah, kayak gitu. Sama juga di bagian ini bisa ditarik. Nah, gampang banget, halus dia. Oke, coba kita lihat lebih dekat ya di bagian ininya ya. Oke, kalau dari dekat dia aneh banget kayak gini. Nah, jadi fiturnya tuh ini bisa diputar, tapi kayaknya nggak membantu banget lah. Ya kayak gitu aja sih dia. Oke, tapi kalau mau ganti tangan ini tinggal dicopot aja sih. Cuma lumayan keras. Tapi ini juga bisa dicopot. Nah, bagian ini juga bisa dicopot seperti itu. Oke, jadi tidak ada artikulasi, tapi artikulasinya aneh juga sih. Ini fungsinya buat apa ya? Tuh kayak gitu dia. Oke, cara masukinnya di sini ada dua colokan. Terus masukin ke lubang yang di bagian dalam situ. Ini kayak gini. Terus satunya lagi juga seperti itu. Tapi ini mesti pas sih. Mungkin kalau sambil ngerekam agak susah deh. Bentar saya matiin dulu. Oke, nah ini masuk. Nah, kira-kira kayak gitu cara masukinnya. Gampang-gampang susah sih. Nah, kalau teman-teman mau ganti ball joinnya, tinggal tarik di bagian ini ya sih. Nah, kayak gitu. Ininya tetap dipasang. Terus ganti tangannya ya seperti tangan yang tadi kita review, oke?
Ini adalah perbandingan Sagozo dan juga lini dari superhero Indonesia, Bima S dan juga Eagle. Ini saat dia dijejerin dengan Zero One dan juga Goku Super Saiyan 4. Dan ini semua anggota dari Kamen Rider OS, ada Tajadol, Gata Kiriba, Latatora, Tatoba, Sauta dan juga Sagozo. Oke, jadi ini kalau saya jajarin semuanya, wah gila, cakep banget. Wih, berarti dengan ini tinggal 2 combo kan? Tinggal 2 combo, ada Burakawani dan juga Pototira. Saya nggak sabar buat jajarin mereka semua seperti ini, oke? Oke, ini keren banget sih. Nah, itu dia review kita kali ini, yaitu adalah SAF Figure Shinko Choseho Kamen Rider OS Sagozo Combo. Jujur secara pribadi, figur yang satu ini memang wajib untuk dikoleksi, terutama buat kalian yang memang mengkoleksi linis Kamen Rider OS. Karena keuangan saya belum cukup untuk mengkoleksinya, jadi saya hanya sekedar mereview dan juga mengkoleksi via fotonya aja sih. Oke. Nah, jadi untuk kelemahan dari figur ini, pertama di bagian dadanya, ya ukiran-ukiran di bagian dadanya itu hampir semuanya menggunakan cat metalik. Jadi pastikan tangan kalian bersih, nggak ada debu saat memegang bagian itu, karena saya rasa agak sedikit riskan ataupun beresiko untuk baret dan juga calar di bagian dadanya. Jadi hati-hati bagian itu. Yang kedua, kelemahannya ada di bagian sikunya. Nah, sikunya itu memang benar-benar terbatas banget joinnya, karena ada yang menghalangi. Walaupun dia ada fitur memutar-mutar seperti itu, tapi nggak begitu ngefek sih kalau untuk diposein. Ya, secara keseluruhan ini masih lumayan oke lah. Ya, ketimbangnya versi old, versi Shinko Choseho jauh lebih bagus lah. Oke, jadi buat kalian yang memang mengkoleksi lini Kamen Rider OS, ini wajib untuk dikoleksi. Dengan ini kita masih kurang Pototira. Oke, jadi Pototira bisa teman-teman tunggu di tahun ini ataupun tahun depan. Ya. Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Kalau ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.